Shalom, kasih karunia Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Hari ini Jumat 13 Oktober 2023. Renungan didasarkan dari kitab Yakobus pasal keempat ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan yang Kau nyatakan kepada kami senantiasa. Kehadiran-Mu yang nyata itulah yang menghidupkan seluruh pengharapan kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya inilah kuasa-Mu yang terus bekerja, agar kami tetap memiliki kekuatan dalam melangkah di dalam kehidupan ini dengan percaya bahwa mujizat dan karya-Mu senantiasa hadir, memberkati dan memelihara kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya dan merenungkannya, dan ampunkanlah setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Kuduskan layakan kami ya Tuhan Yesus melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Yakobus pasal keempat, ayat 4 sampai dengan ke-10. Demikian sabda Tuhan. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 13 Oktober 2023 adalah mendua hati. Jika jalanan macet, apa yang sering kita lakukan? Apakah kita berdiam diri menunggu sampai jalannya lancar? Tentu dalam pikiran kita akan segera mencari jalan pintas, jalan tikus, atau jalan yang membuat kita bisa terbebas dari kemacetan itu. Pilihan-pilihan inilah yang membuat kita kadang menjadi ragu atau menjadi sanksi. Karena kita berpikir tepat tidak ya yang kita pilih tersebut. Jangan-jangan justru ketika kita mengikuti yang lain mencari jalan pintas, jalan tikus, justru terjadi kemacetan kembali. Ya pada akhirnya kita tidak akan sampai ke tempat tujuan tepat waktu. Banyak hal pula terjadi dalam kehidupan kita.
soal pilihan-pilihan hidup ini. Masak apa hari ini? Mau kemana hari ini? Apa yang kita lakukan hari ini? Prioritas apa yang harus kita kerjakan hari ini? Dan lain sebagainya. Pilihan-pilihan inilah yang membuat kita kemudian seringkali tepat dan benar sesuai yang kita harapkan. Tetapi pada sisi yang lain, bisa jadi pilihan kita menjadi keliru atau tidak tepat. Teks yang kita renungkan hari ini sudah punya garis tegasnya. Sehingga sebenarnya membawa kita bukan pada kesesatan, tetapi pada kebenaran itu sendiri. Yang dipastikan di setiap pilihan kita, jika memilih jalan Tuhan, kita akan benar dan selamat. Tapi jika menurut jalan duniawi, kita menjadi tersesat dan bermusuhan atau berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sekalipun sebenarnya kita tahu mana yang benar dan salah, tapi itu tidak menjadi penegas kita untuk membuat pilihan dengan benar. Malah terus-menerus memproduksi pilihan-pilihan yang keliru atau salah. Maka inilah yang disebut dengan mendua hati. Pertanyaan kritisnya adalah kenapa kita selalu memilih yang tidak tepat, yang salah, yang keliru, yang jahat, dan lain sebagainya. Apakah karena kita sudah menikmatinya? Apakah itu sudah karena memuaskan hati kita? Memuaskan kebencian, kedengkian, keirian kita, dan memuaskan semua hawa nafsu kita. Seperti di ayat 1 dan kedua dari Yakobus pasal keempat ini. Untuk itulah, dalam tema mendua hati, kita didisiplinkan kembali pada kebenaran firman-Nya yang telah kita terima, yang kita telah hayati, yang telah kita lakukan. Kenapa saya mengatakan demikian? Bukankah yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan termasuk anak-anak, sudah berusaha dengan sekuat tenaga mengikut Tuhan? Nah, itu saya apresiasi. Dan terus-menerus ingin melakukan yang baik. Tapi seringkali justru yang baik itu menjadi tertunda. Atau yang baik itu tidak menjadi berkat untuk kita terus melakukannya, justru yang baik kita pendam atau tenggelamkan. Atau kita kendangkan, artinya kita buang jauh-jauh dari diri kita. Maka pesan yang pertama yang kita terima, mari kita perhatikan. Di ayat yang keempat. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Padahal kita kan disebut sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Maka jelas identitas kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang diselamatkan. Tetapi perilaku kita kadang, tadi saya mengatakan, sudah tahu yang salah, tetapi justru memproduksi untuk melakukan hal yang salah. Kalau demikian, apakah kita bisa disebut sebagai anak Allah? Atau orang-orang percaya? Atau seperti di ayat keempat, bahwa kita menjadi sahabatnya Allah, sahabatnya Tuhan. Jangan-jangan kita hanya baper saja, atau merasa saja, atau GR saja. Kita bergereja, kita melayani, kita memberikan semuanya dan sebagainya, tetapi tindakan, perilaku, sikap hidup, ucapan kita tidak berkenan kepada Allah. Justru setiap apa yang kita lakukan merujuk pada cara-cara duniawi. Kita perhatikan di ayat 1 dan kedua. Ada pertengkaran, ada sengketa, ada hawa nafsu, ada soal mengingini sesuatu dari yang lain, kemudian ada upaya untuk membunuh, iri hati, dan lain sebagainya. Kecenderungan-kecenderungan yang jahat dalam dunia justru yang membuat kita mengikutnya. Maka hari ini kiranya kita ditegaskan, dipulihkan kembali supaya kita kembali bertobat mengikuti jalan yang dari Tuhan.
Jangan biarkan kita mendua hati. Kenapa? Bukankah kita tidak ingin diduakan? Rasanya bagaimana kalau diduakan? Bukankah sakit? Misalkan anak kita saja, bukan kita, anak kita saja diselingkuhi. Baru tahap pacaran saja. Reaksi kita gimana? Marah, sakit hati dan terluka. Maka hari ini kiranya kita tidak mendua hati dengan apa sih? Tetap berpihak, tetap mengikut, tetap setia kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita benar disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Kita disebut sebagai orang-orang percaya. Kita disebut anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia. Karena di dalamnya, jika kita taat dan setia mengikut Tuhan, maka kesentosaan, rahmat, dan berkat itulah yang memimpin, yang memberkati dan menolong kita. Yang dari Tuhan. Pesan yang kedua. Kita perhatikan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jika kita congkak, iri, dengki, dan berperilaku seperti orang-orang duniawi. Saya tidak sedang membuat dikotomi ya. Dunia, surga. Oh, justru bukankah doa Bapa kami sudah mengatakan yang di surga telah hadir dalam kehidupan di dunia ini atau di bumi ini. Yang konkret kan kehadiran Tuhan Yesus. Tetapi yang diingatkan dalam teks ini adalah cara-cara hidup kita yang seringkali tidak merujuk pada surga itu sendiri. Keselamatan yang dari Tuhan, berkat anugerah dan teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan. Justru yang duniawi itu. Maka yang disebutkan di ayat 7, seperti cara-cara atau malahan disebutkan tadi, tidak berpihak kepada Allah. Tidak berpihak kepada Tuhan, justru berpihak pada duniawi atau berpihak pada, ditegaskan di ayat 7, iblis setan. Jika hari ini kita mengenal diri kita itu tidak baik dan jahat, hati-hati loh. Yang kakung, yang putri, bapak, ibu, dan saudara. Kenali dengan baik kok. Kita mengenali dari siapa kok. Jangan kita mau diperdaya oleh setan, dan mau kita menjadi alatnya setan. Bikin itu dan itu, yang seringkali tidak menjadi berkat untuk kehidupan bersama. Lawanlah, stop. Kembalilah kepada Tuhan dengan rendah hati. Usirlah hal-hal jahat itu dalam diri kita. Supaya kita tetap tegas, teguh, dan setia mengikut Tuhan. Bukan mengikuti cara dunia, apalagi mengikut cara iblis. Kalau kita mau menganggap diri sebagai pengikut Kristus, tunjukkan itu dengan kesetiaan kita dalam kerendahan hati untuk mengikut Tuhan. Dengan laku hidup kita yang benar. Dan sebagai penutup, tema mendua hati. Kita perhatikan ayat ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita sudah melakukan kebenaran yang dari Tuhan. Tetapi ada bagian yang mungkin saja besar sekali di mana kita belum melakukan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Maka cara terbaik untuk melawan si iblis, melawan cara-cara duniawi adalah dengan, seperti di ayat ke-8, mendekat, terbuka dalam kerendahan hati kepada Tuhan, tahirkanlah tanganmu, terbuka, Tuhan tolonglah, memohon kepada Tuhan dalam kesadaran diri, sepenuhnya, setulusnya, dan secara total, tidak ada yang disembunyikan. Dan mengaku bahwa kita berdosa, dan maka Tuhan akan membenarkan, mentahirkan, menyucikan seluruh tubuh jiwa roh kita, termasuk hati kita, sehingga kita tidak mendua. Untuk itu, teruslah mendekat kepada Tuhan. Ada berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Sehingga dalam tantangan itu, sekali dalam pilihan-pilihan yang sulit, kita tidak mendua. Tetapi kita tegas, karena kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena kita selalu mendekat, meminta kepadanya, dan kuasa itu bekerja menuntun kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu. Biarlah kami teguh setia mengikut-Mu pada jalan kebenaran dan hidup yang Kau tunjukkan melalui kebenaran, firman, dan keselamatan yang dari-Mu. Jangan biarkan kami mendua hati menuruti cara-cara dunia, menuruti cara-cara iblis. Tapi biarlah kebenaran-Mu yang menjadi terang untuk hidup kami. Mampukan kami untuk memilih dengan tepat, karena seringkali kami justru mengikuti cara-cara duniawi, iri, dengki, melakukan pertengkaran, dan hal-hal yang tidak menjadi berkat dan damai. Biarlah kami ada di pihak-Mu Tuhan, menjadi sahabat-Mu, menjadi orang-orang percaya yang Kau selamatkan. Maka kami yakin Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami, menolong kami, sehingga kebenaran-Mu itu terjadi atas kami. Sehingga kami lakukan setiap kebenaran itu dalam kehidupan kami bersama dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk setiap sabda-Mu yang telah kami terima dan renungkan. Mampukan kami melakukannya Tuhan. Karena Engkau hadir dalam kehidupan kami, maka kami percaya Tuhan Engkau memberkati secara khusus kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joy Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Ana Flo, Ibu Nova, Ibu Nuning Lingga, Bapak Saharun, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Ibu Endang Tugirin, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Anggit Bagus Nugroho, Ananasya Alana, Ibu Widianti Susanto, demikian juga atas kehidupan Ibu Susilowati. Kami percaya Tuhan, tangan rahmat dan berkat-Mu yang memulihkan, menyembuhkan, dan menyempurnakan kembali kesehatan hamba-hamba-Mu ini. Kami yakin jamahan-Mu dan kuasa-Mu serta mujizat-Mu Tuhan hadir dalam kehidupan seluruh jemaat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih setia-Mu terjadi memberkati. Dan kami yakin perbuatan-perbuatan yang dari-Mu yang ajaib itu Tuhan berkarya dan menopang kehidupan hamba-Mu yang dalam keadaan sakit, pemulihan kesehatan, dan juga yang sudah memasuki masa adiuswa. Berkati seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan kedamaian yang dari-Mu. Demikian juga Tuhan, kami percaya Engkau memberkati dari setiap pergumulan kami masing-masing. Engkau menolong kami, Engkau melepaskan dari berbagai beban kehidupan yang kami alami. Engkau menyegarkan kami dari berbagai tekanan hidup, dan Engkau mengangkat dan menopang kami dari berbagai hal yang kami hadapi dalam setiap tantangan, cobaan yang sedang kami rasakan. Engkau hadir menolong kami Tuhan. Demikian juga Engkau Tuhan memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami, dalam kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan, studi, dan apapun yang mereka kerjakan. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, dan berkatilah kami semuanya Tuhan, dalam rahmat-Mu yang menyelamatkan itu. Demikian juga berkat-Mu hadir atas kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kasih-Mu, kesembuhan berkat-Mu terus hadir Tuhan, menyatakan kuasa dan Roh-Mu yang kudus, yaitu Roh Kudus sendiri, Engkau sendiri Tuhan Yesus, yang memimpin kami semuanya untuk terus bersekutu dan bersatu, hanya untuk memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Berkatilah juga Tuhan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, berikan kesejahteraan, ketentraman, dan damai yang dari-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Demikian juga untuk perdamaian dunia Tuhan, tolonglah bila peperangan antara Rusia dan Ukraina, antara juga Israel dengan Hamas atau Palestina dengan Lebanon atau Hezbollah, kami mohon Tuhan, biarlah oleh kasih-Mu saja peperangan itu segera berhenti. Kami hanya bisa meminta, karena kami percaya kuasa-Mu bekerja, yang melampaui dari segala akal kami. Kami yakin kasih-Mu menyatakan damai dan sejahtera itu. Begitu Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami hanya dalam kuasa dan nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Yang Kakung, Yang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan sepanjang masa. Amin.